Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Riz FM di Kebumen dan sekitarnya, Radio Al-Bayan, dan juga para pemirsa Roja TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 112 ya, 112 masih dengan tema melampaui batas dalam berdoa bagian yang keempat. Pada sekian pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa berdoa itu ada batasannya. Berdoa itu ada batasannya. Orang yang ingin diterima doanya, maka dia diperintahkan untuk tidak melampaui batasan tersebut. Dan praktek melampaui batas dalam berdoa banyak di masyarakat. Kita sudah sampaikan 3 contoh pada pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang kita akan memasuki contoh yang keempat. Dari contoh tidak boleh atau contoh praktek melampaui batas dalam berdoa. Seperti apa contohnya? Yang keempat, contoh orang yang melampaui batas dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Kenapa? Meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Kita tahu persis bahwa doa, ketika kita berdoa, kita sedang meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Etika yang harus diperhatikan, salah satunya adalah ketika kita minta sesuatu, mintalah yang boleh diminta. Mintalah yang boleh diminta. Kenapa Ustaz? Ya kalau kita minta sesuatu yang gak boleh diminta, itu berarti kita kurang beretika. Sudah tahu itu gak boleh, kok malah diminta. Ya. Kalau kita sama majikan saja beretika, kalau kita sama bos saja beretika, sama atasan saja beretika, masa sama Allah tidak beretika? Ya. Kalau sesama manusia yang kita anggap dia lebih memiliki kedudukan tinggi dibandingkan kita, saja kita berusaha untuk beretika. Bahkan sesama rekan bisnis yang seusia dengan kita mau beretika. Kenapa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak perhatikan etika? Maka salah satu etika yang harus diperhatikan dalam berdoa adalah jangan meminta sesuatu yang gak boleh diminta. Tidak boleh meminta sesuatu yang memang gak boleh diminta. Ya. Dan orang yang meminta sesuatu yang gak boleh diminta, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk melampaui batas. Termasuk praktek melampaui batas dalam berdoa.
Contohnya seperti apa Ustadz? Saya kasih di sini ada beberapa contoh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh. Jadi orang-orang yang meminta sesuatu nggak boleh diminta. Ya, nggak boleh diminta kok malah diminta. Contoh 1. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama. Minta kepada Allah supaya seperti malaikat. Apa? Minta kepada Allah supaya jadi seperti malaikat atau seperti nabi. Seperti nabi dan rasul. Minta supaya kedudukannya seperti kedudukannya nabi dan rasul. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh diminta. Walaupun maksudnya baik. Nah, maksudnya kan ya supaya jadi orang yang beriman, bertakwa, ya. Jadi minta seperti imannya ini seperti imannya rasul. Ya. Atau minta punya iman seperti imannya malaikat. Ini enggak mungkin. Ya. Kenapa enggak mungkin? Kalau malaikat kan enggak pernah berbuat maksiat. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Lah kalau kulo kalian jenengan pernah berbuat maksiat napa mboten? Pernah napa sering? Sering napa sering sangat? Sering sangat. Ya. Kayak gini kok minta seperti malaikat? Ya enggak mungkin, ya. Dan kalau seperti Nabi Ustaz, sampai seperti Nabi pun enggak mungkin. Karena sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, setekun apapun kita dalam beribadah, tidak akan pernah kita bisa menyamai tingkat keimanan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi minta kepada Allah kedudukan iman seperti Nabi dan Rasul, itu enggak mungkin. Ya. Kalau mohon supaya mendapatkan kesempatan untuk berada di samping Rasul SAW di surga, itu memang ada beberapa amalan atau beberapa hadis yang menunjukkan mungkinnya hal itu. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku nanti pada hari kiamat di surga akan berdampingan dengan orang yang merawat anak yatim. Ya. Jadi orang-orang yang merawat anak yatim itu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan kehormatan bersama dengan siapa? Rasulullah SAW di surga. Ya nggak mesti harus apa? Harus jejeran persis, nggak mesti. Ya. Ini menunjukkan bahwa mungkin saja ada orang yang dekat dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Tapi seseorang keimanannya menyamai Rasul SAW, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ada seorang imannya menyamai Rasul, apalagi melebihi Rasul. Ya. Karena nuwun sewu ada sebagian orang punya pemahaman yang nggak benar, punya pemahaman yang kurang tepat. Ya, mengatakan bahwasanya ada orang yang lebih tinggi imannya dibanding Rasul. Siapa itu? Para wali. Ya enggak lah. Ya, para wali tetap berada levelnya di bawah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ada orang-orang yang bisa sampai sepadan atau selevel dengan Rasul, bahkan lebih. Sampai mereka mengatakan orang-orang istimewa tadi, para wali itu, mereka sudah menyelami lautan yang para Rasul baru sampai di tepiannya. Masya Allah. Jadi para Rasul lebih gutul ngendi? Ya, pipire apa? Pantai. Nah mereka sudah apa? Menyelam masuk ke dalam. Itu gak mungkin, gak ada. Para nabi, para rasul adalah manusia yang paling istimewa di muka bumi. Para wali mereka bisa seperti itu karena mereka mengikuti ajarannya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi nabi dan rasul itu adalah orang yang paling mulia. Dan ketika kita sampaikan seperti ini bukan berarti para wali itu tidak memiliki kedudukan istimewa, tidak. Mereka punya kedudukan istimewa. Para wali, orang-orang soleh, kekasih Allah, mereka punya kedudukan yang istimewa. Akan tetapi kedudukan istimewa mereka itu tidak akan sampai mengalahkan kedudukan istimewanya siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Karena para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala
akan memilih Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi Nabi, diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW, Inna Allaha nadhara fi qulubil ibadi, fawajada anna qalba Muhammadin afdhala qulubil bariyah, atau kama qala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Muhammad SAW menjadi seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala melihat hati seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Seluruh hati manusia, ya, sekian miliar, sekian triliun manusia yang ada di muka bumi ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dari sekian miliar manusia, hati yang paling bersih itu hatinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diangkatlah beliau menjadi nabi. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati manusia selain Nabi kita Muhammad SAW. Dilihat, ternyata hati yang paling bersih adalah hati para sahabat Nabi SAW. Akhirnya dijadikanlah mereka manusia-manusia pilihan yang senantiasa membela Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita nggak mungkin untuk bisa sampai levelnya seperti Nabi SAW, keimanan kita, ketakwaan kita. Maka tidak boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan imanku seperti imannya Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Karena itu tidak akan mungkin bisa kita capai. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dari meminta sesuatu yang nggak boleh meminta, yang nggak boleh diminta, adalah berdoa kepada Allah supaya dimudahkan bisa berbuat dosa. Nah, supaya dimudahkan bisa berbuat maksiat. Contohnya pripun niku Ustaz? Contohnya, ikan lagi rame-ramenya togel. Lagi rame-ramenya nopo? Togel. Ya. Togel itu kan nyari nomor yang kira-kira apa? Yang kira-kira pas apa? Penyakit masyarakat, ya, penyakit menular. Ya, mudah-mudahan daerah kita dan seluruh daerah yang ada di Indonesia dan juga bumi-bumi Allah mudah-mudahan dibersihkan dari apa? Yang namanya judi, ya, togel. Ya. Jadi ketika akan masang nomor ini kan bingung nomornya gimana ini? Ya. Kira-kira yang pas nomornya apa? Akhirnya tahajud. Nomor bu? Tahajud. Ya. Setelah itu minta wangsit. Berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya petunjuk kira-kira nomor yang keluar nomornya berapa. Maktuing ujuk-ujuk ana nomor metu. Deyan. Ya. Mungkin seperti itu. Ini gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena togel adalah perjudian dan perjudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan min amali syaitan. Perjudian itu adalah termasuk pekerjaannya setan. Ya. Itu termasuk pekerjaannya setan. Masa kita minta supaya ya Allah kasih saya petunjuk nomor yang keluar apa? Gak boleh. Ya. Karena itu perbuatan dosa. Gak boleh kita meminta sesuatu kepada Allah untuk memudahkan kita berbuat dosa, itu gak boleh. Na'udzubillah min dzalik, minta ya Allah berilah saya rezeki, saya pengen zina. Ya, saya nggak punya duit untuk bayar maaf pelacur. Ya, maka saya minta kepadamu ya Allah rezeki supaya rezeki itu bisa digunakan untuk berzina. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi salah satu di antara contoh orang-orang yang meminta sesuatu yang nggak boleh diminta adalah meminta supaya dimudahkan berbuat dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dengan tegas beliau mengatakan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Seorang hamba doanya pasti dikabulkan. Seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang beriman doanya pasti dikabulkan. Selama dia tidak meminta dosa. Selama dia tidak meminta maksiat. Ya. Au qati'ati rahimin. Atau dia minta untuk diputuskan silaturahim. Ini dua-duanya enggak boleh. Jadi ya Allah, mudah-mudahan hubunganku dengan si fulan saudaraku putus. Itu enggak boleh. Ya, selamanya ini enggak boleh. Ini memutuskan silaturahim.
Memutuskan silaturahim dalam agama kita hukumnya haram. Yang ada justru adalah menyambung silaturahim. Ya, kalau dibalik memutuskan silaturahim itu haram. Berarti kita nggak boleh minta yang haram kepada Allah. Jadi minta sesuatu yang haram, dosa, maksiat, nggak boleh. Dan seorang hamba ketika berdoa dia bakalan dikabulkan selama dia tidak minta sesuatu yang haram. Ya, malam yasta'jil, tapi syaratnya nggak boleh tergesa-gesa. Syaratnya nggak boleh tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim. Tergesa-gesa itu